Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan taufik darinya, berbagai macam kemudahan dalam menjalankan ketaatan. Di antara tersebut adalah hadirnya kita untuk menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian panggilan di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah melalui dibacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim, dibacakan kepada kita petuah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, liman, bagi siapa, untuk siapa? Qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, kitabnya, wali rasulihi, rasulnya, wali a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya asas di dalam beragama di antaranya adalah dengan menegakkan an-nasihah ini, dan bahwasanya an-nasihah adalah unsur yang penting yang mesti dijalankan oleh setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama, apa maksud nasihat di dalam hadis ini? Maka para ulama mengatakan nasihat diambil dari kata nasoha yang bermakna adalah kholasa, yaitu tulus dan murni. Maknanya adalah agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian, agama adalah keikhlasan, ketulusan menunaikan hak-haknya Allah, ketulusan dalam menunaikan haknya kitab-kitab Allah, diantaranya adalah Al-Quran, ketulusan dalam hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketulusan dalam menunaikan hak para pemimpin, dan juga ketulusan dalam memberikan hak-hak keumuman kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama adalah ketulusan, yaitu keikhlasan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Maka mencakup banyak hal,
Di antaranya saya akan bacakan satu ayat dan satu hadis atau satu doa dari Nabi. Yang pertama adalah ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekalian manusia dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tujuan kita semua berada di dunia ini adalah menghambakan diri kepada Allah, menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aktivitas dan dalam berbagai macam kesempatan. Oleh sebab itu, seorang hamba adalah hamba yang lemah. Mereka senantiasa butuh bimbingan, mereka senantiasa butuh pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Menunjukkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, aku bermohon dengan rahmatmu astaghits, di kondisi gentingku. Aslini sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku. Menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk memperbaiki semua perkara kita, maka lebihlah mampu lagi Allah memperbaiki sebagian dari urusan kita. Baik itu urusan rumah tangga kita, baik itu urusan bisnis kita, baik itu urusan pendidikan anak-anak kita, baik itu urusan ma'isyah kita dan seterusnya. Rasulullah SAW mengajarkan aslini sya'ni kullah, ya Allah perbaiki semua urusanku, urusan dari A sampai Z. Allah mampu untuk memperbaiki dan menjadikan urusan tersebut menjadi mudah dan baik. Maka ketika seorang muslim mendapatkan suatu kendala, mendapatkan suatu cobaan, mendapatkan suatu hambatan, maka ingat kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki semua urusan kita ketika kita datang kepada Allah, ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita mau minta kepada Allah Ta'ala. Aslini sya'ni kullah wa la takinni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau campakkan kepadaku urusanku meskipun hanya sekejap mata, meskipun hanya sesaat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dan kekuatan darimu ya Allah. Padahal antara kita ketika mengucapkan ucapan itu dengan menegakkan salat hanya tinggal satu aktivitas, berdiri. Kita sudah ada di dalam masjid, kita sudah ada di tempat kita masing-masing. Antara diri kita dengan sholat tinggal satu aktivitas, yaitu berdiri. Meskipun demikian, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya, kalau dari mulai duduk sampai berdiri saja, hati kita, ucapan kita, perasaan kita harus tetap tersinkron kepada Allah. Maka begitu juga dalam aktivitas dan hal-hal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini diantara perwujudan dari ketulusan, keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua yaitu adalah wali rasulihi, wali kitabihi, yaitu adalah terhadap kitab-kitab suci Allah. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana kita minta ketika kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki, beri petunjuk kepada kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang sesat dan bukan jalan orang yang dimurkai. Lanjut di halaman selanjutnya, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Di pertengahan Al-Fatihah kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Di halaman sebelahnya Allah langsung jawab, itu Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini ada permintaan dan ini ada jawaban. Al-Quranul Karim adalah petunjuk. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menyebutkan hudalil muttaqin, tetapi kadar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu seiring sejalan dengan kadar ketakwaan seseorang. Kalau kadar keimanan, ketakwaan seseorang itu tinggi, dia bisa mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya dari berbagai macam arah dan sisi. Tetapi kebalikannya, kalau kadar keimanan seorang itu rendah atau redup atau lemah, begitupun ketika diberikan kepadanya Al-Quran, mungkin dia belum bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Bukan salah dari Al-Qurannya, tetapi adalah pertanyaannya, berapa kadar keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa mengambil petunjuk tersebut. Karena petunjuk itu tadi diambil sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, yaitu adalah rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan ucapannya, mentaati perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Itu adalah diantara konsekuensi iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa nahnu fi Suffah, Rasul keluar dari rumahnya dan kami ada di Suffah. Kemudian Rasul bersabda, afala yuhibbu ahadukum, apakah kalian, ya, afala yaqdu ahadukum ila Budhan, kenapa kalian tidak pergi ke lembah Budhan, wa yarji'u bina qataini kumawaini min ghairi ithmin wala qat'i rahim, kenapa kalian enggak pergi ke lembah sana, Budhan atau Al-Aqiq, kemudian kalian pulang mendapatkan 2 onta yang besar yang gemuk. Sahabat mengatakan, kita pengen keluar ke lembah, pulang dapat 2 onta yang gede gemuk. Maka Rasul mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, kenapa ketika kalian sudah berada di masjid tidak faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah, baca 2 ayat, pelajari 2 ayat, baca 2 ayat atau pelajari 2 ayat, khairun lahu min naqataini, itu lebih baik bagi kalian dari mendapatkan 2 onta yang besar dan gemuk. Wa salasun khairun min salas, 3 ayat yang dibaca di masjid itu lebih baik daripada 3 onta yang besar dan gemuk. Wa arba'un khairun min arba'in, 4 ayat yang dibaca itu lebih baik daripada 4 onta yang gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu kelipatannya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara bentuk tadi menunaikan hak Nabi adalah kita membenarkan ucapan dan sabda Nabi. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada peluang kesempatan yang besar, pahala yang berlimpah, dan kita sudah mendapatkan 1 dari 2 titik. Kita sudah berada di masjid, tinggal 1 lagi, kita baca ayat Al-Quran. Baca pada saat nanti kita sholat Jumat, atau baca pada saat sholat Ba'diyah. Apa yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca, Al-Ikhlas yang kita baca, Al-Kautsar yang kita baca, itu surat-surat yang pendek, itu memiliki pahala yang berlipat ganda. Kapan? Ketika kita meyakini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, 3 hak yang perlu kita tunaikan untuk Allah, untuk kitabnya,
dan untuk Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa tada bihadih min ummatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dua poin selanjutnya berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Maksudnya adalah menunaikan hak-hak mereka. Di antaranya adalah ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin di antara kalian. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah fima ahabba au kariha. Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, suka atau tidak suka. Wa in umira bimaksiyah, kecuali kalau diperintahkan untuk maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada ketaatan dalam urusan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Begitupun terhadap keumuman kaum muslimin, yaitu adalah dengan memberikan manfaat kepada mereka atau mencegah keburukan yang diberikan untuk mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara menunaikan hak saudara kita adalah agar saudara kita selamat dari gangguan kita, baik dari gangguan mata, wailul likulli humazatil lumazah, atau gangguan lisan, yaitu tadi, atau kemudian gangguan tangan. Kalau seandainya semuanya itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan petuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.